Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitri Handari, mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2018 Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang akad murabahah. Pengertian akad murabahah. Kata al-murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribu yang berarti kelebihan dan tambahan atau keuntungan. Atau murabahah juga berarti al-irbah, karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya, menurut Ibnu Al-Manzur. Sedangkan secara istilah, bai'ul murabahah adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan, menurut Az-Zuhaili. Adapun jenis-jenis akad murabahah, yang pertama, murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat. Pembeli harus membeli barang pesanannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Jenis akad murabahah yang kedua yaitu murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat, di mana pembeli langsung membeli barang dengan yang telah tersedia untuk dijual oleh penjual. Pada bank syariah, barang yang disediakan oleh pihak bank adalah menjadi tanggung jawab dari pihak bank itu sendiri sebagai penjual. Selanjutnya, dasar syariah akad murabahah. Yang pertama dari Al-Quran, terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dasar syariah yang kedua adalah dari hadis, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Yang ketiga, ijma. Transaksi ini dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Ini berarti para ulama menyetujuinya, menurut As-Sawi. Selanjutnya, Fatwa DSN. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 4/DSN MUI 4 tahun 2000 berisikan tentang murabahah. Selanjutnya, perlakuan akuntansi menurut PSAK 102 dalam akad murabahah. A. Akuntansi untuk penjualan. 1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. 2. Untuk murabahah pesanan meningkat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Yang ketiga, apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. Yang keempat, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi pada saat akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Selanjutnya yang kelima, pengakuan keuntungan murabahah. 6. Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional. Yang ketujuh, potongan pelunasan piutang murabahah diberikan pada saat pelunasan, diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. 8. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. 9. Pengakuan dan pengukuran uang muka. 10. Pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli. 11. Penyajian.
12. Pengungkapan. Selanjutnya, akuntansi untuk pembeli. 1. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. 2. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang murabahah. 3. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah diperlakukan sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. 4. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. 5. Uang muka. 6. Penyajian. Dan 7. Pengungkapan. Selanjutnya, ilustrasi kasus akad murabahah. Tuan Malik berencana membeli mobil Avanza seharga 230 juta rupiah. Karena Tuan Malik tidak memiliki uang sejumlah tersebut, Tuan Malik mendatangi Bank Syariah X untuk membeli mobil yang diinginkan. Bank Syariah X kemudian memesan mobil yang dimaksud Tuan Malik, kemudian menjualnya kepada Tuan Malik dengan harga yang disepakati sebesar 250 juta rupiah. 230 juta harga perolehan dan 20 juta margin atau keuntungan. Pembayaran dilakukan secara angsuran setiap bulan selama jangka waktu 12 bulan. Dalam pemesanan barang, Bank Syariah dapat mewakilkan atau wakalah kepada pihak lain atau kepada nasabah itu sendiri. Jadi yang membeli barang adalah Tuan Ahmad, contoh di atas nama Bank Syariah X. Tapi transaksi murabahah baru boleh dilaksanakan jika barang sudah dibeli oleh nasabah. Baiklah, terima kasih. Sekian materi akad murabahah dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.